Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini mungkin videonya akan sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena aku nggak on beat dan aku mau tunjukin alat apa saja sih yang aku pakai selama konten ini. Karena teman-teman banyak yang nanyain di kolom komentar, bang kamu abang pakai HP apa, abang pakai tripod apa, pakai mic apa gitu ya. Jadi kesempatan sekarang, mumpung saya lagi kosong, lagi di pengendapan Silverbird, saya akan buat menunjukkan alat-alat yang saya pakai dan wajib banget untuk konten ada gitu ya. Buat kamu yang pengen konten, buat kamu yang pengen belajar apa ya, ya pokoknya konten lah. Kalian harus banget punya beberapa alat yang penting banget yang mau aku sebutin di sini. Salah satunya adalah kita mulai dari yang paling mahal dulu kali ya. Tapi jarang aku pakai, paling mahal tapi jarang aku pakai, dan ini yang paling tidak penting sebenarnya karena mic kamera aja udah bagus menurut saya ya. Yaitu adalah mic wireless ya. Di sini ada dua mic wireless. Ini mereknya Costa True Wireless ya. Karena ini memang sudah lama saya punya, jadi ya udahlah masih saya pakai, masih saya gunakan, dan barang ini juga suaranya oke, bagus. Mungkin bisa kita cek sekarang ya suaranya kayak gimana. Cek, ini adalah suara dari mic wireless merek Costa True Wireless. Harganya sekitaran 300.000 waktu saya beli. Mungkin ini udah ada setahun saya pakai dan masih nyaman-nyaman aja sih. Cuman saya kurang merekomendasikan teman-teman beli yang ini. Teman-teman beli yang bulat yang ada magnetnya yang bisa ditempel di baju. Itu lebih keren sih. Pertama lebih keren, kedua suaranya pun kayak lebih brightnessnya dapat gitu, dan walaupun dia jaraknya jauh dia masih nangkap suara yang lebih apa ya, powerful daripada ini. Kalau ini jauh sedikit aja nih ya. Nih misalkan yang ini saya matiin, dan jarak di mulut ke mic yang satu ini jauh segini, pasti suara saya langsung mengecil drastis. Beda sama mic yang ada magnetnya, dia suaranya tetap bisa nyaring suara kita lebih jelas, lebih brightness, dan walaupun ini juga suaranya clear. Dan ini, oh ya guys, ada kesalahan teknis ini guys, sorry banget ya. Ternyata yang dari tadi gua record itu adalah suara noise cancelling. Jadi makanya kecil banget, makanya gua heran pas ngedit kok suaranya kecil banget ternyata. Oh my goodness. Dan suara yang echo itu kebalik sama yang saya jelasin ya. Jadi tolong mohon dimaklum, saya nggak bisa balikin video ini untuk. Ini ada beberapa mode di sini, bisa dipencet tombol ini, mungkin suaranya bisa menghilangkan noise. Satu yang pertama itu kalau nggak salah bisa menghilangkan noise kayak gini. Nah ini noise-nya hilang. Yang ketiga adalah suara apa ya, echo. Nah kalau saya ngomong cek 1 2 3 itu kayak ada echo-nya. Nah itu apa namanya, kelebihan dari mic ini ya. Kita pencet lagi ke normal. Ini normal belum? Ini harusnya normal ya. Kok enggak ya? Cek. Nah ini harusnya normal ya. Tadi berarti harusnya tekan 2 kali. Oke, jadi kesimpulannya mic ini sudah lawas sekali. Teman-teman lebih baik beli yang terbaru. Walaupun kelebihan mic ini ada langsung casing yang ada power banknya ya. Dia langsung ngecas ketika kita taruh di casingnya ini teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu untuk mic. Kita akan beralih ke termahal kedua guys ya. Termahal kedua ini paling penting, paling krusial, yang wajib ada di mobil. Nah ini dia teman-teman, yang termahal kedua. Ini harganya 100 ribuan. Dulu saya pakai yang sistem magnet, tapi dia sekarang rusak ya. Itu lebih bagus sebenarnya yang sistem magnet, lebih simple. Kita tinggal naruh HP, tempel sini, plug gitu kan. Tapi itu lebih mahal juga, harganya sekitar 250 gitu. Tapi ya udahlah, kita beli yang murah-murah aja. Tapi ini lebih kokoh daripada yang kemarin ya. Ini teman-teman tinggal kalau pengen lihat barangnya ini, lihat di deskripsi ya. Saya taruh linknya di deskripsi. Ini di toko ijo atau di Shopee juga banyak. Nah dia tuh ini tuh bukan ini ya, bukan atom. Dia tuh kayak blok mesin motor itu loh, bahan-bahan kayak gitulah maksudnya, gitu keras. Dan ini tempelannya juga lebih enak dicabutnya. Kalau yang merek AUK yang kemarin saya pakai yang ada magnetnya, dia tuh ada lemnya di sini. Kalau dicabut dari kaca itu
susahnya minta ampun, walaupun udah nggak diginiin gitu ya, susah banget nyambutnya itu, dan suka meninggalkan bekas lem di kaca. Itu kekurangannya. Kalau ini kekurangannya adalah dia kalau masang ke HP-nya harus diginiin dulu gitu kan ya, agak repot juga, nggak langsung plug kayak yang magnet gitu. Tapi is okay lah, ini kestabilan guncangannya lebih kuat, lebih kokoh. Kalaupun ini pengen diganti magnet sebenarnya bisa teman-teman. Ini tinggal beli yang khusus magnetnya, dan ini tinggal diputer ganti pakai yang magnet. Itu simple banget. Nanti kita akan beli yang magnetnya juga sekalian cobain ya. Selanjutnya adalah apa ya? Oh ya, ini nih. Ini kepisah ya sebenarnya. Ini kepisah. Ini sebenarnya kepisah. Ini holder HP yang ya nanti pokoknya saya taruh di linknya. Ini kepisah. Saya beli ini dua ya, beda ya. Ini sama kalungnya ini beda teman-teman ya, enggak nyatu sebenarnya. Cuman karena saya kreatif. Oh, bahkan si bulatan yang ini nih di sini nih, si bulatan yang ini nih, itu pun kepisah by the way ya. Kepisah juga teman-teman. 3 berarti ini dalam satu paket ini ada 3 barang yang kepisah gitu. Nah, jadi kayak gini penampakannya guys. Nah, ini sih tapi ya bentuknya kayak gini. Ini ada 2 barang saya beli berarti ya, sama 3 sama yang kalung ini. Nah, kalung ini sebenarnya jelek ya. Beli yang lebih bagus kalau punya uang, yang harga 100.000 cukup. Kalau ini kadang-kadang bisa aja dia lepas dari leher gitu ya. Kalau yang mahal itu dia ada clip onnya di sini, tinggal nempel plek, jadi gak bakalan lepas kayak gini. Misalkan ini leher kita gitu ya, leher kita. Jadi kalau lagi berat HP kadang-kadang bisa aja dia lepas begitu, jatuh HP-nya bahaya gitu ya. Tapi karena ini murah, saya beli aja gitu ya. Walaupun jatuh nggak bakalan rusak karena jatuhnya pun di mobil gitu, jadi nggak masalah. Nah, itu dia. Ini udah kita bahas, dan hal yang paling dipikir sepele tapi ini penting juga teman-temannya, itu adalah remote control. Ini harganya cuma 14.000 atau berapa gitu ya. Sebelumnya saya pernah beli yang 50.000, cuman dia hilang guys ya. Entah kemana hilang, nggak tahu, karena dia kecil, mungil, warnanya hitam, nggak kelihatan. Jadi mungkin nyaru sama kegelapan malam. Jadi saya beli yang terang benderang kayak gini lah. Ini fungsional juga, sama aja sama kayak yang kemarin, malah ini lebih menurut saya lebih awet harusnya, karena ini di charger bukan diganti baterainya. Kalau yang kemarin itu pakai baterai yang bulat, baterai jam itu loh. Kalau ini di charger, ada colokan chargernya gitu, jadi nggak repot kita gitu ya. Cuman emang ini kekurangannya adalah ketika kita klik kamera di sini, dia malah nggak nge-record, malah ke fokus. Nah, nge-recordnya tuh tekan ini lama, 2 detik gitu, 1, 2 baru dia nge-record gitu lah. Atau yang atasnya 1, 2 baru dia mau nge-record gitu teman-teman. Pokoknya ini murah dan wajib dimiliki oleh konten kreator. Fungsinya adalah ketika HP standby di posisi nge-record di sini, tangan kita nggak perlu begini-begini, kan jauh ya, nggak enak juga sama tamunya. Itu driver ngapain kita pegang HP mulu gitu kan takutnya. Jadi ini kita taruh di sini aja nih. Kita taruh, dicantolin di sini, dan nggak kelihatan. Kalau kita mau nge-record tinggal pencet aja kan, pelan-pelan, 1, 2, tek, lepas lagi gitu. Jadi nggak kelihatan banget kalau kita lagi nge-record. Dan brightness HP-nya dikecilin juga ya, biar tamu juga nggak ngelihat kalau kita lagi nge-record gitu maksudnya. Gitu teman-teman ya. Apalagi ya? Oh ya, ini yang saya pakai by the way di handphone sekarang. Ini adalah namanya tripod mini mungkin ya. Tripod mini. Ini ada 2 jenis berarti. Satu tripodnya, yang kedua holder HP-nya. Ini kepisah juga teman-teman. Nggak beli satu paket ya. Jadi ininya harganya sekitar 6.000 nih tripodnya, dan holdernya sekitar 3.000 kalau nggak salah ya. Nanti cek di link di deskripsi aja. Pokoknya teman-teman yang mau beli silahkan. Dan yang terakhir adalah saya pakai HP Google Pixel 5 guys ya. Ini HP limbah Jepang kata orang-orang bilang. Ini HP bekas, jadi nggak ada yang baru sekarang. Ada mungkin tapi mahal kali ya. Ini kalau barunya sih sebenarnya belinya 9 jutaan dulu ya. Kalau
Kalau sekarang udah jarang barunya. Ini sekarang kita beli yang second sekitar 2.500.000 udah dapet kamera plus charger biasanya. Gitu teman-teman, saya beli di toko ijo, Tokopedia terus saya ya, jarang saya nggak beli-beli di Orange itu. Kalau Orange itu biasanya baju, kalau elektronik pasti Tokopedia guys. Nah ini, ups. Nah kayak gini bentuknya, ini kecil, mungil, dan HP-nya apa ya? Compact ya, compact. Jadi di tangan tuh enak, digenggam tuh enak gitu. Jadi nggak terlalu mencolok juga kalau lagi ngonten atau lagi apa. HP ini punya kredibilitas yang lumayan baik di kameranya dan di prosesornya. Prosesornya itu menggunakan Dimensity 8850 dari Snapdragon guys ya. Dan apa ya, graphic cardnya saya nggak tahu. Yang jelas ini bisa buat ngedit lancar, tapi harus dibikin 3 part. Saya tuh kalau ngedit itu dibikin tiga part. Oke, jadi kesimpulannya barang-barang yang saya pakai itu menurut saya harus dimiliki oleh konten kreator, vlogger di mobil. Kalau di motor beda lagi pasti ya. Cuman sekali lagi pada intinya mulai aja dulu. Kalau teman-teman pengen ngonten tidak punya barang ini pun tetap kok bisa ngonten. Kita mulai dari yang hal terkecil ya. Belajar ngedit. Oh ya, teman-teman ada nggak sih yang di sini pengen saya ajarin ngedit, gimana cara saya ngedit, gimana cara saya ngetek video, terus apa ya, nge-upload gimana. Nah kalau begitu buat teman-teman yang pengen saya bikin tutorialnya, gini deh, saya bikin tutorialnya setelah 1000 like aja deh ya. Jadi bisa tolong like dulu, setelah 1000 like nanti saya akan coba buatkan tutorial saya ngedit kayak gimana gitu. Pasti akan beda-beda ya, setiap videographer, editor itu pasti punya cara dan trik masing-masing, dan saya pun juga begitu ya. Saya rasa video ini sudah cukup menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Jadi tidak ada yang saya tutupi, tidak ada yang apa ya, dibuat-buat. Yang jelas semuanya mengalir begitu saja. Kuncinya ternyata adalah konten itu take action aja dulu lah, intinya gitulah. Kita tuh nggak perlu harus nunggu alat punya inilah, punya itulah, segala macem lah, nggak perlu teman-teman. Kita memanfaatkan apa yang kita punya, walaupun teman-teman pakai HP yang cuma RAM 3, kalau orang-orang bilang itu HP kerehore gitu, masih bisa juga untuk konten ya. Salah satunya adalah konten di TikTok gitu ya. Kalau untuk YouTube mungkin teman-teman harus mikirin kualitas video, editing yang rapi. Kalau untuk TikTok kan kita bisa bikin dari template-template orang lain. Kalau di YouTube memang agak beda ya. Sekali lagi terima kasih yang udah pernah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe.